Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramain video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan kelanjutan pertarungan Dragon melawan Nusjuro dalam pertempuran di Mary Joyce yang semakin seru. Di sana, untuk membalas perbuatan Dragon sebelumnya yang sempat membuat Nusjuro terdesak, sang Gorosei itu pun mulai memakai beberapa teknik baru. Dia menggunakan kemampuan-kemampuan unik yang terbilang sangat misterius. Berhubung Dragon tidak memiliki data dan informasi tentang kemampuan-kemampuan tersebut, dia pun menjadi cukup kerepotan untuk menanganinya. Dragon berkata, rupanya Nusjuro menguasai lebih banyak teknik daripada yang dia duga. Dibandingkan para Gorosei lain yang Dragon hadapi tadi, teknik Nusjuro adalah yang paling bervariasi, sehingga dia jugalah yang menjadi paling merepotkan. Di tengah pertarungan panas itu, tiba-tiba Dragon merasakan adanya seseorang dengan haki kuat sedang mendekat. Orang itu tak lain adalah Gorosei Garling yang sudah kembali ke area pertempuran usai dihempaskan oleh Dragon. Sebelumnya, Garling berhasil dihempaskan oleh Dragon dengan suatu teknik kuat yang membuat dia terlempar sangat jauh ke sisi kanan Red Line. Dia pun terluka cukup parah akibat serangan itu. Namun kini kondisinya sudah membaik setelah memulihkan diri beberapa saat, sehingga dia pun langsung datang kembali ke area pertempuran di Mary Joyce. Inilah mengapa beberapa waktu yang lalu, Shamrock sempat tersenyum ketika sedang bertarung melawan Sabo dan yang lain. Sebab dia bisa merasakan lebih dulu bahwa Garling sudah datang kembali ke area pertempuran. Dragon yang melihat Garling muncul tampak biasa saja, namun dia berkata, rupanya kemampuan pemulihan Garling cukup hebat juga, karena mampu menyembuhkan luka parah dari serangannya tadi dengan cukup cepat. Dragon pun menduga kemampuan penyembuhan itu pasti dari kekuatan buah iblis mythical Zoan miliknya, karena tak mungkin itu berasal dari kemampuan regenerasi instan, sebab kemampuan regenerasi instan akan menjadi netral jika diserang dengan Haoshoku Haki yang kuat. Dan tadi, Dragon menggunakan Haoshoku Haki kuat saat menyerang Garling. Garling pun tidak menanggapi perkataan Dragon itu, yang menandakan bahwa perkataan Dragon itu memang benar. Namun Garling bicara di dalam hati bahwa kejadian dulu tak akan terulang lagi. Dirinya tak akan kalah lagi dari seorang penyandang D. Perkataan itu merujuk pada kejadian di God Valley 38 tahun yang lalu, di mana Garling pernah dikalahkan secara telak oleh Rocks di Shebek. Hal itu juga sudah dikonfirmasi dalam chapter 1162 yang lalu. Dalam insiden God Valley, Shebek yang merupakan seorang penyandang D mengalahkan Garling dengan telak. Nah, kini di pertempuran Mary Joyce, Dragon yang juga seorang penyandang D sempat melancarkan serangan kuat dengan telak kepada Garling sampai sang Gorosei itu terpental jauh ke sisi kanan Red Line dan juga terluka. Garling yang diambang kekalahan pun bertekad tidak akan kalah lagi dari seorang penyandang D, sehingga dia pun mengerahkan semua kekuatan yang dia miliki untuk memaksimalkan proses pemulihan luka-luka yang dia alami, sehingga kini dia pun bisa bangkit kembali. Sepertinya kekalahan Garling dari Rocks DX dulu menimbulkan trauma untuk Garling, sehingga kini dia bertekad tak akan kalah lagi dari seorang penyandang D. Garling pun memancarkan aura haki yang lebih mengerikan dari sebelumnya, yang menandakan bahwa dia sangat marah. Dragon tersenyum dan bilang memang akan sulit menghadapi Nusjuro dan Garling sekaligus, karena kedua Gorosei ini memiliki gerakan yang sangat cepat. Namun Dragon juga bersemangat karena dalam keadaan sulit seperti ini, biasanya dirinya akan mampu melampaui batasan dan menciptakan teknik baru. Ketika Garling muncul kembali di sana dengan aura haki yang lebih kuat, banyak orang dari pihak pasukan revolusi di area lain menjadi sangat terkejut. Sebab itu artinya, kini ada 4 Gorosei sekaligus di medan pertempuran, yaitu Warcury, Jupiter, Nusjuro, dan juga Garling, yang tampak semakin kuat. Sabo dan rekan-rekannya pun kaget karena ternyata Garling mampu bertahan dari serangan Dragon beberapa waktu yang lalu. Padahal serangan tersebut benar-benar kuat dan punya dampak yang cukup besar.
Berhubung mereka sempat kaget dengan kemunculan Garling, maka mereka pun menjadi lengah untuk sesaat. Dalam perang seperti sekarang ini, kelengahan sesaat saja bukan hal yang bisa dilakukan, sehingga Shamrock pun mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan kuat. Memang Sabo, Karasu, Oshiro, dan seorang sekutu pasukan revolusi lain di sana sempat refleks untuk menangkis. Namun hal itu sudah terlambat, sehingga mereka pun harus terpental dan terluka. Sabo dan kawan-kawan pun bangkit lagi karena mereka masih dalam keadaan yang mampu untuk melanjutkan pertarungan. Sebelum kembali mendekati Shamrock, mereka juga berbincang soal keadaan di sana yang akan menjadi semakin rumit, sebab kedatangan Garling akan membawa dampak yang cukup signifikan baik dari segi kekuatan tempur maupun kekuatan mental untuk pihak pemerintah dunia. Jadi, pihak pasukan revolusi akan menjadi lebih repot mulai dari sini. Meski begitu, Sabo tetap percaya diri. Dia yakin pada kemampuannya. Dia yakin pada teman-temannya, dan terlebih khususnya lagi, dia yakin kepada Dragon. Dengan begitu, walau kekuatan tempur dan semangat dari pihak pemerintah dunia menjadi semakin meningkat dengan datangnya kembali Garling, Sabo tetap tidak akan gentar. Malah, dalam keadaan seperti sekarang, Sabo akan bertarung dengan lebih baik dari sebelumnya. Dia akan mengeksplorasi lebih banyak teknik dari kekuatan Awakening buah iblis merah Meranomi. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, keadaan di Pulau Hachinosu yang sudah semakin kacau akan ditampilkan kembali. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, bagian yang paling seru di pulau itu sekarang adalah area tengah kota. Sebab di sana ada 3 kubu yang siap untuk bertarung habis-habisan. Dari kubu bajak laut Akagami ada Shanks dan Ben Beckman. Dari kubu bajak laut Kurohige ada Kuzan, Shiryu, dan Van Augur. Lalu dari kubu angkatan laut ada Kizaru, Vice Admiral Momo Usagi, dan Vice Admiral Tokikake. Sementara itu, dari jarak tertentu ada Kurohige yang menonton sambil memulihkan tenaga. Pertempuran 3 kubu pun dimulai. Dalam pertempuran ini, Kizaru akan memakai lebih banyak teknik dari kekuatan buah iblis yang dia miliki. Dia menggunakan berbagai jurus baru yang belum pernah dia perlihatkan sebelumnya. Nah, salah satunya adalah teknik untuk membentuk semacam bola cahaya. Lalu ketika dilepaskan, bola cahaya itu akan terbagi sesuai jumlah musuh, lalu bergerak dengan sangat cepat mengincar para musuh itu. Teknik ini cukup merepotkan, tapi tentu bisa diatasi dengan baik oleh para bajak laut Akagami maupun bajak laut Kurohige. Di sisi lain, Kuzan juga akan lebih mengeksplorasi teknik-teknik dari kekuatan buah iblis yang dia miliki. Salah satu jurus yang dia pakai adalah membentuk esnya menjadi beberapa tangan besar. Lalu tangan-tangan itu mulai menyerang para musuh yang ada di sana. Shanks dan Ben Beckman pun menghancurkan tangan-tangan tersebut, sedangkan Kizaru, Momo Usagi, dan Tokikake memilih untuk menghindar. Setelah Kuzan dari kubu Kurohige, Shiryu dan Van Augur juga beraksi. Di sana, Shiryu akan memakai beberapa teknik pedang dan haki kuat. Dia tidak terlalu mengandalkan kekuatan buah iblis, sebab para musuh di sana memiliki Kenbunshoku haki yang hebat, sehingga percuma saja untuk berubah menjadi tidak terlihat. Sedangkan untuk Van Augur, dia mengatur jarak aman agar bisa menembak dengan leluasa, dan dia pun terus berpindah-pindah tempat ketika musuh mulai mendekat. Dia bisa melakukan hal semacam itu dengan baik berkat kekuatan dari buah iblis Wapu Wapu Nomi yang membuatnya bisa berteleportasi. Tak mau ketinggalan dari kubu angkatan laut, Momo Usagi dan Tokikake juga ikut beraksi. Mereka menyerang para musuh dengan perpaduan pedang, Rokushiki, dan juga kemampuan haki. Meski begitu, mereka berdua memang kurang menonjol dalam pertarungan itu karena kemampuan dari orang-orang lain di sana lebih menarik perhatian. Setelah itu, kini giliran kubu bajak laut Akagami yang mulai bertindak. Shanks dan Ben Beckman segera mengambil langkah serius. Keduanya memakai serangan-serangan dengan haki berskala besar, sehingga aksi dari dua orang itu langsung membuat semua musuh menjadi kerepotan. Sementara itu, dari kejauhan, Kurohige yang ditemani oleh Katarina Devon masih terus memantau. Devon bertanya, kapan Kurohige akan mulai ikut campur dalam pertempuran tersebut. Kurohige pun hanya tertawa dan berkata, tunggu saja sebentar lagi. Jadi, sang Yonko itu masih mencari
saat yang tepat untuk mulai melibatkan diri di sana. Devon pun bertanya lagi, apakah dirinya sudah boleh ikut melibatkan diri dalam pertempuran itu. Kurohige pun menjawab, jangan dulu, karena peran Devon masih sangat penting bagi pihak mereka di pertempuran ini. Seperti yang kita tahu, Devon telah menjelma menjadi Gorosei Saturn dan memerintahkan para Seraphim di sana untuk memihak bajak laut Kurohige. Jika Devon terluka parah atau bahkan tumbang, dikhawatirkan efek perintahnya kepada para Seraphim itu malah menjadi menghilang dan akan susah lagi untuk mereka mengambil alih para Seraphim itu kembali. Jadi untuk saat ini lebih baik Devon bersantai saja terlebih dahulu sambil memantau pertarungan bersama dengan Kurohige. Jika nanti ada musuh yang datang, Devon boleh bertarung 1 lawan 1 melawan orang itu, karena Kurohige yakin kalau dalam pertarungan 1 lawan 1 Devon pasti bisa menang. Namun dalam pertarungan Battle Royale antara 3 kubu di hadapannya itu, Kurohige khawatir Devon bisa tumbang. Di area lain Pulau Hachinosu juga sudah terjadi kehebohan besar. Ada seseorang dari pihak bajak laut Kurohige yang berhasil mengalahkan banyak pasukan angkatan laut dengan sangat mudah. Rupanya orang ini merupakan pemimpin unit rahasia pengguna kekuatan buah iblis. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, Kurohige memiliki unit rahasia yang berisi puluhan orang yang telah diberi kekuatan buah iblis lalu telah dilatih untuk menguasai kekuatan mereka masing-masing. Unit itu disembunyikan di suatu pulau yang dekat dengan Hachinosu. Beberapa waktu yang lalu ketika aliansi gelombang kedua dari bajak laut Kurohige dipanggil datang ke sana, unit rahasia itu juga ikut serta, termasuk sang pemimpin terkuat unit itu. Dia adalah pengguna salah satu kekuatan buah iblis Mythical Zoan dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Jadi dia ini adalah yang terkuat di antara para anggota dalam unit tersebut, sehingga tak heran Kurohige memilihnya sebagai pemimpin unit. Setelah orang ini mengalahkan banyak musuhnya dengan mudah, Rockstar dan para kru biasa bajak laut Akagami pun mulai mendekatinya. Mereka ingin menghadapi orang itu sebab dia akan menjadi masalah seiring berjalannya waktu, sehingga dia harus segera dihentikan dari sekarang juga. Beralih ke tempat lain, New Marineford akan kembali mendapat sorotan di sana. Akaino, Kong, dan Sengoku yang sedang berbincang usai kekacauan mendapat kabar yang mengejutkan. Kabar itu adalah laporan dari 2 markas cabang angkatan laut yang sedang diserang oleh banyak bajak laut random. Para bajak laut itu melihat ini adalah sebuah kesempatan, sebab banyak markas cabang angkatan laut juga sedang sepi. Sama halnya dengan markas besar angkatan laut. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, banyak marinir tengah bertugas di luar, baik itu di Pulau Hachinosu, Pulau Karibari, bagian bawah Red Line, dan tempat-tempat yang lain. Tentu, para pasukan yang bergerak ke berbagai lokasi itu tidak semuanya berasal dari markas pusat. Banyak pula dari mereka yang berasal dari markas cabang, termasuk para admiral dari markas-markas tersebut. Dengan begitu, maka sisa prajurit angkatan laut di sana pun sangat kesulitan dalam menghadapi serangan para bajak laut ini. Untuk sekarang, yang diserang baru 2 markas cabang saja, tapi tidak menutup kemungkinan akan berkembang ke markas-markas cabang yang lain. Berpindah ke tempat lain lagi, pertempuran di Pulau Karibari akan diperlihatkan. Pertarungan antara Mihawk melawan Fujitora masih terus berlanjut. Keduanya juga sempat berbicara di sela-sela duel. Fujitora bilang keadaan dunia telah semakin kacau, apalagi setelah siaran Vegapunk Empo Hari. Siaran itu menimbulkan 2 reaksi besar. Pertama, kepanikan massal di seluruh dunia karena adanya potensi bahwa dunia akan tenggelam pada masa depan nanti. Kedua, perburuan One Piece yang lebih serius dari banyak pihak karena Vegapunk bilang bahwa masa depan dunia nanti berada di tangan siapapun yang menemukan harta legendaris itu. Fujitora lalu menyinggung Cross Guild yang akan ikut melibatkan diri secara serius dalam perburuan One Piece. Begitulah informasi yang sudah Fujitora dengar. Di sini, Mihawk tidak merespon. Mungkin dia masih kesal dengan ulah bagi tempo hari. Awalnya, memburu One Piece bukanlah rencana dari Mihawk dan Crocodile. Tapi karena bagi yang menginginkan itu dan langsung memberi pengumuman secara sembarangan, memburu One Piece pun akhirnya terpaksa menjadi bagian dari rencana Cross Guild juga. Karena ada banyak sekali anggota yang sudah terlanjur bersemangat setelah mendengar pengumuman bagi. Setelah memperlihatkan kelanjutan pertarungan,
serta sedikit percakapan antara Fujitora dengan Mihawk, cerita pun berpindah ke wilayah Elbaf di dunia matahari. Di sana, Saul yang sedang terluka berusaha untuk bangkit kembali dan mengamati keadaan sekitar, di mana dia melihat situasi sudah bertambah kacau seiring berjalannya waktu. Saul pun bicara sendiri dengan berkata, selain di Pulau Elbaf, dia menduga situasi di dunia luar juga pasti sedang banyak kekacauan. Menurut Saul, kekacauan memang menjadi salah satu pertanda bahwa Perang Dunia Ketiga akan segera dimulai. Berhubung Saul merupakan salah satu orang yang tahu banyak tentang hal penting, maka dia pun tentu paham apa saja tanda-tanda bahwa perang besar itu akan segera terjadi. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!